Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apa kabar hari ini? Selamat dan telah bergabung atau dinyatakan lulus dan diterima sebagai siswa SMA Negeri 1 Sukatani. Ini adalah langkah awal kalian untuk mencari ilmu, mengembangkan diri dari semua potensi kalian melalui SMA Sukatani. Berharap bisa memberikan fitrah yang terbaik dapat mewarnai yang terbaik untuk SMA Sukatani, sehingga SMA Negeri 1 Sukatani ke depan akan jauh lebih baik lagi. Anak-anak sekalian tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi. Kita tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imunitas, jangan lupa bahagia, ya, karena dengan bahagia imun kita akan meningkat dan membuat kita bisa menghadapi pandemi ini dengan selamat, mudah-mudahan dan selalu diberi kesehatan. Anak-anak sekalian, pada sesi ini Bapak akan menyampaikan tentang bagaimana kurikulum SMA Negeri 1 Sukatani, karena satu sekolah dengan sekolah yang lain yang membedakan bagi siswanya itu adalah berkaitan dengan bagaimana kurikulum itu dikemas. Kalau kita bercerita tentang kurikulum, pasti kita nanti akan bercerita banyak tentang bagaimana proses belajar mengajar, baik yang dilaksanakan secara intra, ekstra maupun kurikuler. Tapi sebelum ke sana, kenalkan nama Bapak, nama lengkap seperti itu. Saat ini saya menjabat sebagai Wakasek Bidang Kurikulum. Saya lahir pada tanggal 4 Agustus dan seterusnya. Silakan kalau ada apa-apa kontak, ini nomor HP Bapak 081290988575. Kebetulan saya pernah mengenyam pendidikan. Saya lahir di kota kecil di Jawa Tengah bagian utara, yaitu di Jepara. Mengikuti pendidikan sampai di Jepara, SMA di Kudus, kemudian kuliah di ITB, sempat mengecap pendidikan di Farmasi ITB, dan pendidikan terakhir Bapak adalah Magister Pengajaran Pendidik Fisika ITB. Dan kurikulum, maka kalau kita mendengar kurikulum, maka dalam otak kita akan muncul pertanyaan, apa sih dan bagaimana kurikulum itu? Mengapa harus ada kurikulum? Dan di mana saja kurikulum itu? Siapa saja yang terlibat? Dan kapan mulai diberlakukan kurikulum? Ini hal selalu berkecamur dengan kita. Ditambah lagi dengan adanya informasi yang selalu mengeliputi kita berkaitan fenomena bahwa setiap ganti menteri pasti ganti kebijakan yang ujung-ujungnya akan berganti kurikulum. Padahal tidak seperti itu. Baik, kita mulai bahas ya satu persatu. Saya ingatkan berdasarkan Permendikbudnya seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kita masuk SMA Sukatani. SMA Sukatani punya tujuan pendidikan SMA Sukatani apa? Nah, itu tergambarkan dalam visi dan misi SMA Sukatani. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan perangkat. Perangkat inilah yang kemudian dikenal dengan nama kurikulum. Dan siapa yang menjadi target utama dari kurikulum? Pasti adalah peserta didik atau siswa, berarti kalian semua. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia, bukan di SMA Sukatani saja. Kita lihat. Di Indonesia, kurikulum itu kita merdeka tahun 1945. Kan? Nah, saat itu baru tahun 1947 rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Jadi belum ada istilah kurikulum saat itu. Kemudian pada tahun 95, 55 atau 5565, baru tahun 64 rencana pendidikan sekolah dasar baru ada. Namanya belum kurikulum. Tahun 1968 baru muncul yang namanya kurikulum sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1973 kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Tahun 75 baru ada kurikulum sekolah dasar, 84 kurikulum 1984. Nah, tahun 2004 kurikulum dan tahun 2006 pun ada kurikulum lagi namanya KTSP, sampai 2013 ada kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum yang diperbaiki di 2013.
Itu perkembangan kurikulum. Dan kalau kita berbicara tentang kurikulum, apa yang kita harus pelajari yaitu tentang standar nasional pendidikan, karena kurikulum ada di dunia pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan kita itu tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam undang-undang ini tercantum tujuan. Tujuan kemudian harus ada isinya apa, isi kurikulum. Tujuan yang akan dicapai apa, ya kan? Yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan pastinya kan. Tujuan pendidikan beda-beda antara SMA, SMK, SD, SMP tidak akan pernah sama. Kemudian isi kurikulumnya itu apa saja yang harus dijalankan. Kan? Isi ini berkaitan dengan standar yang dicapai untuk setiap mata pelajaran. Kemudian bahan pelajarannya apa yang digunakan, baru kemudian bagaimana kegiatan pembelajarannya didesain, dan baru muncul yang namanya pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Bisa dipahami sampai sini? Itu struktur dari kurikulum. Pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran inilah yang kemudian lebih dominan mewarnai kurikulum itu sendiri, karena di sini menyangkut interaksi antara siswa dan guru, apa yang harus dikerjakan siswa dan apa yang harus dilakukan guru. Nah, pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tadi Undang-Undang berapa? 20 tahun 2003. Kemudian undang-undang ini diterjemahkan dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional, dan dari pendidikan ini kemudian muncul yang namanya apa? Permendikbud sebagai kerangka dasar dalam pemenuhan pelaksanaan pembelajaran. Kalau kita fokuskan kurikulum ini pada kegiatan pembelajaran saja, maka kita fokus pada 4 standar, yaitu standar isi, kemudian standar kompetensi kelulusan, standar proses, dan standar penilaian. Ya. Nah, Permendikbud nomor 4 tahun 2014 ini mengatur tentang apa? Tentang peminatan, karena dalam proses dan itu harus ada peminatan. Kita mengenal di SMA ada peminatan, yaitu ada 3 peminatan. MIPA, matematika, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial, dan sastra atau bahasa. Kemudian Permendikbud nomor 20 tahun 2016 ini mengatur tentang bagaimana SKL, standar kompetensi lulusan SMA itu seperti apa, SMK itu seperti apa, karena ini berbicara tentang Dikdasmen. Kemudian nomor 21 tahun 2016 mengatur tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Nah, dalam standar isi ini bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan. Kemudian dari standar isi muncul Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Inilah pembelajaran, bagaimana guru mempersiapkan materi pembelajaran dan apa saja yang harus disiapkan. Kemudian siswa apa yang harus dilakukan ketika pembelajaran itu berlangsung. Dan pada standar proses ini, yaitu Permendikbud 22 tahun 2016, kita mengenal ada yang namanya model pembelajaran yang direkomendasikan ada 4, yaitu problem based learning, project based learning, inquiry, dan satu lagi adalah problem based, project based, inquiry, dan satu lagi adalah discovery learning. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengatur tentang standar penilaian, bagaimana proses penilaian itu dilaksanakan. Ada nggak ujian nasional, ada nggak ujian sekolah. Dalam standar ini yang jelas tercantum bagaimana ujian sekolah itu dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Dan kemudian bagaimana PTS atau penilaian tengah semester itu dilaksanakan. Kemudian PAT, penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester, atau penilaian kenaikan kelas juga dilaksanakan. Serta penilaian harian, yaitu penilaian yang berlangsung setiap hari atau setiap akhir dari pembelajaran kompetensi dasar. Nah, kemudian Permendikbud nomor 36 tahun 2018 ini kerangka dasar kurikulum SMA, yang dulunya pada Permendikbud sebelumnya TIK tidak masuk dalam pembelajaran di kelas, maka pada Permendikbud 36 tahun 2018 ini teknologi informasi komunikasi masuk dalam pembelajaran di kelas dan masuk dalam pembelajaran lintas minat, jadi pada komponen C. Kemudian Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran. Di sini mengatur ruang lingkup
serta kedalaman materi yang harus ditempuh oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Ini 7 Permendikbud yang dijadikan kerangka dasar atau kerangka acuan dalam pengembangan kurikulum SMA Negeri 1 Sukatani. Nah, kebetulan pada tahun ajaran 2021-2022 untuk kelas 10 diberlakukan sistem kredit semester, maka nanti ada tambahan 1 permen lagi, yaitu 158 tahun 2014. Nanti kita akan bahas seperti apa secara khusus. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk Permendikbud 37 tahun 2018. Di dalam Permendikbud 37 tahun 2018 ada yang namanya tujuan kurikulum. Apa itu tujuan kurikulum? Untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Jadi kalau kita lihat dari tujuan kurikulum 2013 ini begitu mulia. Kenapa? Karena yang disampaikan pertama itu berkaitan tentang keimanan, spiritualitas. Kalau kita berbicara masalah produktivitas, ini berbicara tentang apa? Kerja keras, kemauan, gitu kan ya. Nah, kemudian kreativitas, ini berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir kreatif. Ini kemampuan pada bidang apa? Kognitif pastinya, yang akan dibarengi dengan psikomotorik. Inovatif, sama. Dan afektif itu sikap, perilaku. Kenapa? Sikap menjadi atensi dalam tujuan pembelajaran kurikulum, karena kita melihat sekarang ini orang pintar banyak, tapi orang yang jujur, orang punya integritas, itu sangat sedikit. Maka kalian diharapkan nanti setelah ikut pembelajaran ini, setelah belajar di sekolah, dan menjadi manusia sebagaimana manusia yang lain, maka diharapkan kalian mempunyai nilai-nilai ini. Sehingga apa? Negara ini akan selamat, negara ini akan menjadi lebih baik ke depan, tujuan negara untuk mensejahterakan semua warganya akan tercapai. Nah, dari tujuan bagaimana komponen kurikulum itu ada. Kalau kita berbicara komponen kurikulum, maka diawali dari kurikulum. Kurikulum SMA Negeri 1 Sukatani diberi nama KTSP SMA Negeri 1 Sukatani diberi nama kurikulum SMA Negeri 1 Sukatani. Nah, dikembangkan, kurikulum kita juga dikembangkan bersama rasional, mengacu pada elemen perubahan. Jadi kalau ada yang berubah diikuti. Rencana implementasinya, siapa yang melakukan ini semua? Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah. Maka diterjemahkan dalam bentuk adanya buku guru dan buku siswa. Nah, baru diimplementasikan langsung dalam bentuk proses belajar mengajar. Siapa yang paling berperan di sini? Siswa. Siapa yang harus menjadi moderator? Guru. Jangan dibalik. Guru menjadi sumber belajar, siswa menerima pelajaran. Tidak. Sekarang ada siswa yang aktif belajar, guru memfasilitasi supaya siswa dapat belajar secara aktif. Terlebih untuk program sistem kredit semester. Kemudian dari proses nanti ada monitoring evaluasi pembelajaran. Siapa yang melakukan? Yaitu kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, kalau ada proses monitoring ini berarti diharapkan proses belajar mengajar atau proses pembelajaran bisa berjalan dengan optimal dan baik. Kemudian dari kurikulum muncul yang namanya kerangka dasar dari kurikulum. Ada struktur kurikulum. Kemudian ada silabus dan ada RTP. Ini komponen dari kurikulum. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum ada dalam dokumen 1 kurikulum. Silabus, semua mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum terdapat dalam dokumen 2 buku kurikulum, dan RPP terdapat pada dokumen 3 buku kurikulum. Bagaimana kerangka dasar dari kurikulum itu? Kerangka dasar kurikulum dikembangkan berdasarkan 3 landasan, yaitu filosofis, teoritis, dan yuridis. Filosofisnya, pendidikan akar budaya bangsa mengembangkan kecerdasan. Teoritisnya, pendidikan berdasar standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Dan yuridisnya adalah Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Siswa Standar Nasional Pendidikan.
bicara tentang yuridisnya itu ada, sudah ada semua tadi. Untuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri sudah Bapak bahas, undang-undangnya pun sandarannya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian yuridisnya Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi asas perundang-undangan tertinggi yang harus dianut dalam mengembangkan kurikulum di satu sekolah. Nah, struktur kurikulum pasti beda. Struktur kurikulum SMA 1 di Sukatani tidak akan pernah sama dengan struktur kurikulum SMA negeri yang lain. Kenapa? Karena ada muatan lokal yang dikembangkan di Sukatani dan juga ada lintas minat yang ada di Sukatani tapi tidak ada di sekolah lain. Itu dari struktur. Tapi dari konten materinya pada dasarnya tidak akan jauh berbeda. Nah, kemudian untuk fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan kurikulum berdasarkan PP nomor 32 tahun 2013, itu dari struktur kurikulumnya itu ada 3. Itu ada muatan umum untuk SMA, ya, dan ada muatan peminatan. Muatan umum itu untuk berdasarkan Permendikbud nomor 36 tahun 2018 itu dimulai dari PAI dan budi pekerti, kemudian PPKN, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian sejarah, kemudian bahasa Inggris, kemudian penjaskes, kemudian seni budaya, dan PKWU. Yang terakhir adalah muatan lokal dalam bentuk mata pelajaran. Karena kita tinggal di Jawa Barat, maka muatan lokal dalam bentuk mata pelajaran yang mandiri itu adalah bahasa Sunda. Untuk peminatan akademik di SMA Sukatani mengenal hanya ada 2. Kenapa? Karena kita melihat sumber daya yang ada, maka Sukatani IPS yang suka mengambil di keperawatan, di kedokteran, maka kita berikan lintas minatnya dalam bentuk mata pelajaran biologi, kadang-kadang kimia, dan seterusnya. Itu. Kemudian pada struktur pada tingkatan tadi sudah diceritakan ini yang Bapak sampaikan tadi, ya kan, ada 10. Kemudian muatan peminatannya ini ada 2 tadi, yaitu muatan MIPA dan satu lagi adalah IPS. Kemudian KI-nya dinyatakan sebagai ini merupakan tingkat kemampuan. Kemampuan apa? Untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kenapa? Karena semua anak nanti targetnya lulus itu harus bisa mencapai standar kompetensi lulusan. Apa manusia cerdas tadi yang dikatakan. Kemudian lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan dasar. Oke. Nah, kemudian kompetensi inti dimaksud pada mencakup sikap spiritual. Jadi ada 4 macam kompetensi inti, yaitu kompetensi inti 1 spiritual, inti 2 sosial, 3 pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pelajaran program dan mencapai standar kompetensi lulusan. Itu barangkali yang penting. Nah, kompetensi dasar ini silahkan dibaca sendiri. Jadi kalau kalian mau selesai dalam pembelajaran, maka yang harus dikejar apa? Untuk setiap mata pelajaran itu bisa terdiri dari lebih dari 1 KD kompetensi dasar. Nah, kalau kalian mau dinyatakan selesai dalam pelajaran itu atau dikatakan tuntas dalam pembelajaran itu, maka harus tuntas pada pembelajaran KD-nya. Kalau KD nggak tuntas ya berarti mata pelajaran nggak tuntas. Kalau nggak tuntas berisiko apa? Kalau pada sistem paket berarti naik dan tidak naik. Karena kita SKS berarti kita harus melakukan proses pengulangan sehingga KD itu bisa tuntas dan kita bisa menyelesaikan mata pelajaran itu. Ajarnya pun nanti kita akan berikan. Beberapa mata pelajarannya gimana? Nanti dalam struktur akan Bapak sampaikan secara spesifik. Kemudian SMA Sukatani. Apa sih yang membedakan SMA 1 Sukatani dengan SMA negeri yang lain? Yang pertama berkaitan dengan visi. Visi yang kita kembangkan di SMA negeri 1 Sukatani ini bunyinya. Nah, akan dibaca, dipahami, diresapi, dan kemudian ini menjadi bahan tagihan kalian kepada sekolah. Jadi kalian boleh menuntut. Ada nggak proses pembentukan karakter? Karakter yang dimaksud pasti apa tadi? Itu manusia yang beriman, berbudi pekerti luhur, mempunyai sifat afektif yang unggul. Berprestasi, prestasinya bisa akademik, bisa non-akademik. Bisa pengetahuan, bisa keterampilan. Ya kan?
Prestasi spiritual bisa nggak Pak? Bisa saja, maka silakan. Kenapa? Karena di ujung-ujung dari misi ini berbicara tentang religiusitas, tentang keberagamaan itu sendiri. Nah, ini yang beban yang Bapak sampaikan tadi. Untuk kalian adalah angkatan pertama di SMA Negeri 1 Sukatani yang akan mengikuti pembelajaran atau yang akan memperoleh cara pembelajaran dengan menggunakan model SKS. Maka beban SKS yang harus kalian peroleh setiap semesternya seperti ini. Kalau kalian ambil seperti ini, dan ini tuntas, maka kalian lulus selama 3 tahun. Paling cepat. Tapi, ketika kalian bisa gini, pada saat semester 1, ini selesai, dan selesainya bulan apa? Misalkan yang paling kalian sukai apa Pak? PPKN, kan? Misalkan budi pekerti, sejarah, seni, dan lain sebagainya. Ternyata kalian bisa menyelesaikan KD semester ini dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Maka bulan November, Desember kalian bisa ngambil KD di semester 2. Nah, kalau gitu berarti apa? Ada proses perpindahan materi dari semester 2 ke semester 1. Sehingga nanti pada akhir, misalkan pada Desember ternyata materi di semester 2 pun selesai. Sehingga apa? Pada semester 1 bulan Desember, kalian akan mendapatkan raport semester 1 isinya ini. Ada tambahan nilai pada semester 2, pelajaran yang sudah bisa diselesaikan. Nah, kalau kalian bisa seperti itu, continue, maka dimungkinkan kalian bisa lulus pada tahun ke-2. Pada semester 4 ini semuanya udah selesai, maka berarti kalian bisa lulus. Sekolah di Sukatani hanya 4 semester atau 2 tahun. Nah, untuk IPA sengaja memang di sini lintas minatnya kita plotting sastra, Inggris, dan TIK. Mengingat apa? Kalau kalian mau belajar IPA, fokus pada masalah pengetahuan IPA, berarti apa? Korelasinya kita harus mengembangkan diri dengan masyarakat internasional. Kalau kita berbicara dengan masyarakat internasional, 2 keterampilan ini wajib hukumnya, kemampuan berbahasa Inggris dan kemampuan penggunaan teknologi informasi komunikasi. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk IPS. Ya sama, struktur dasarnya yang ini, seperti sampai ke sini, kemudian lintas minatnya yang ini, biologi dan sastra Inggris. Kalau sastra Inggris muncul karena tadi, biologinya kenapa harus biologi Pak? Karena kadang di SMA Sukatani ini banyak anak-anak yang mengambil jurusan IPS, tapi begitu lulus SMA kepengen kuliah di keperawatan segala macam, kan ada tugas dari sekolah untuk apa? Memberikan ilmu itu supaya ketika walaupun kalian anak IPS kuliah di jurusan keperawatan, kalian tidak ketinggalan karena kalian masih belajar biologi di SMA-nya sampai selesai. Nah, bagaimana peminatan ini bisa dilakukan? Ada prosedur. Penentuan peminatan bagi peserta didik itu hanya ada 2 tadi Bapak sampaikan. Dilakukan di mana? Di awal semester 1. Jadi sekarang. Apa yang digunakan dalam penentuannya? 1, potensi peserta didik. Dari mana kita melihat potensi itu? Maka kemarin kalian mengikuti psikotes. Yang kedua, nilai rapotnya bagaimana? Yang ketiga, baru minat peserta didiknya. Kalian mau apa? Ini nggak akan jadi masalah nanti kan ketika potensi dari akademik maupun dari psikotesnya tidak sinkron dengan minat, ini yang akan jadi masalah dan akan jadi diskusi sehingga baru kita bercerita banyak dengan orang tua dan seterusnya. Kemudian inilah pengertian SKS. Bagaimana sih SKS, sistem kredit semester di SMA Sukatani akan dijalankan. Nah sekalian, tadi Bapak udah singgung sedikit-sedikit tentang SKS, tapi ini akan Bapak presentasikan bagaimana tujuan, manfaat, dan penyelenggaraan SKS. Tujuannya memberikan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar peserta didik. Jadi dalam SKS ini ada anak yang bisa selesai cepat, ada yang selesainya tidak kurang cepat. Bagi yang cepat, dia bisa lulus lebih cepat dari biasanya, bisa 2 tahun. Tapi bagi yang kurang cepat, itu bisa lulus lebih dari 3 tahun, tapi tidak ada istilah naik dan tidak naik. Jadi tidak akan mendapatkan rapot lebih dari 6 semester. Mau lulus 2 tahun, rapotnya 6 semester. Mau lulus 3 tahun, rapotnya 6 semester. Yang lulus lebih dari 3 tahun, rapotnya pun tetap 6 semester. Kenapa? Karena dalam sistem SKS tidak mengenal naik dan tidak naik. Kemudian manfaatnya apa? Ini Bapak udah singgung dari satuan pendidikan menyelenggarakan ini.
menentukan, mengatur strategi belajar secara mandiri. Jadi kalian yang ngatur, mau apa yang didulukan, mau apa yang diselesaikan lebih cepat. Kemudian jadi di sini ada waktu yang bisa diatur secara sendiri, secara mandiri, sehingga memungkinkan kalian bisa lebih cepat dari yang lain. Walaupun sama-sama lulus misalkan 3 tahun, kalian bisa di tahun ketiga, di semester ke-6, tinggal belajar hanya beberapa mata pelajaran saja. Tapi ada juga mungkin nanti lulus 3 tahun, di semester ke-6 dia harus mengejar ketertinggalannya sehingga dia bisa belajar lebih banyak jumlah mata pelajarannya dibandingkan anak yang lain. Atau ada yang biasa-biasa saja sesuai dengan struktur. Ini semuanya adalah pilihan. Ya. Kemudian bagaimana keunggulannya? Jadi sudah disampaikan beberapa kali, sistem belajar klasikal, kelompok, dan mandiri. Nah, pembelajarannya itu nanti akan diberi dalam bentuk unit-unit pembelajaran atau yang dikenal dengan unit kegiatan belajar mandiri yang disingkat dengan nama UKBM. Jadi setiap KD nanti ada UKBM-nya. Ada satu KD mungkin 1 sampai dengan 4 bahkan 5 UKBM. Jadi kalian harus menyelesaikan. Kalau UKBM 1 tidak selesai, bisa nggak Pak kita langsung ke UKBM 4 walaupun dalam satu KD? Nggak bisa. UKBM 1 selesai, baru nanti dikasih UKBM 2. UKBM 2 selesai, baru dikasih UKBM 3. UKBM 3 selesai, baru UKBM selanjutnya. Ya. Kalau UKBM 1 nggak selesai-selesai gimana Pak? Ya harus diselesaikan sampai waktu kalian mampu. Kalau sampai setahun, ya berarti lulusnya akan lebih dari 3 tahun. Resiko ada di masing-masing. Gitu. Ya, karena percepatan belajar pun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masa belajar fleksibel, tadi Bapak katakan, bisa kurang dari 3 tahun, bisa 3 tahun, bisa lebih dari 3. Tidak ada istilah naik kelas, berulang kali Bapak ulang. Lebih fleksibel pengolahan kelas, mendorong motivasi belajar siswa. Jadi diharapkan nanti kalau mulai lebih tertantang dengan sistem SKS ini. Kenapa? Karena ada fleksibilitas dalam pengaturan pembelajaran oleh setiap kita. Kemudian bagaimana penyelesaian beban belajarnya? Pembelajaran SKS tidak mengenal kenaikan kelas, sudah Bapak katakan. Kebebasan antara 2 sampai 4 tahun. Terus ini silakan tadi sudah disampaikan. Nah, penyelesaian beban belajar pada SKS lebih menekankan pada konsep belajar tuntas dan maju berkelanjutan atau dikenal mastery learning berdasarkan kemampuan dan atau kecepatan belajar peserta didik. Penilaian akhir semester menjadi komponen dalam nilai rapot sebagai gambaran keberhasilan. Jadi tetap walaupun gini, kita di semester 1 mata pelajaran fisika selesai pada bulan Oktober misalkan. Maka di bulan Oktober kalian harus ikut PAS fisika. Walaupun sendiri, iya. Walaupun sendiri. Nah, jadi kalian bisa PAS kapanpun atau penilaian akhir semester. Kalau kemarin kan kalau sistem paket gimana? Yang namanya penilaian akhir semester berarti akan dilaksanakan semuanya di akhir semester. Semester ganjil ada di bulan Desember, semester genap ada di bulan Juni. Semuanya bareng. Tapi ketika SKS berlaku, tidak bareng. Si A, Ahmad misalkan, dia belajar pelajaran sejarah. Di semester 1, UKBM-nya ada 10 misalkan. Kemudian dia pelajari. Dan waktu yang diperlukan dia untuk mempelajari itu, menyelesaikan semua tugasnya, ternyata hanya dalam waktu 1,5 bulan. Berarti kalau dihitung dari 1,5 bulan, Juli, Agustus. Maka di akhir bulan Agustus dia bisa ikut PAS. Untuk pelajaran sejarah tadi. Pelajaran yang lain gimana Pak? Soal sejarah enggak. Si Ahmad ternyata di pelajaran matematika pun bisa menyelesaikan seluruh KBM semester 1 pada bulan Oktober. Maka di Oktober juga dia ikut PAS. Nah setelah PAS gimana Pak? Kalau nggak mau ngambil materi selanjutnya semester 2, boleh nggak apa-apa istirahat. Itu keunggulannya. Tapi kan buang-buang waktu. Kalau kita bisa cepat, ngapain harus lambat? Kan konsepnya seperti itu. Sehingga apa? Ambillah semester 2 dipelajari. Di semester 1. Kalau yang matematika mulai bulan November, kalau yang sejarah tadi dimulai dari bulan September. Dia pelajari sejarah semester 2 ternyata selesai di bulan Oktober. Saking hebatnya si Ahmad rajin, gitu kan ya. Maka di bulan Oktober dia ikut PAS. PAS apa? PAS semester ke-6, PAS semester 2. Terus dia ikuti seperti itu. Sehingga apa? Nanti pada tahun semester ketiga, semua mata pelajaran buat Ahmad selesai 3 tahun itu. Yang harusnya 3 tahun selesai dalam 1,5 tahun. Nah, pada semester ke-4, ke-5, haruskah dia ngambil sejarah lagi?
Tidak, karena pelajaran sejarah sudah selesai. Tinggal sisa mata pelajaran yang belum apa. Dia bisa fokus ke mata pelajaran itu. Ini keunggulan dari sistem SKS itu. Nah, ketika pas sudah dia ikuti dan semua nilai di semester itu sudah, semua mata pelajaran di semester itu sudah pas semua, anak ini, si Ahmad ini, baru kemudian berhak mendapatkan yang namanya nilai semester atau raport. Nilai raport itu adalah nilai yang diberikan dari setiap semesternya. Jadi karena semester 1 sudah selesai semua di bulan November, tetap nanti di bulan Desember Ahmad akan mendapatkan nilai semester 1. Nah, pelajaran akhir November sampai Desembernya dia ngambil semester 2. Ada beberapa mata pelajaran yang selesai juga. Nanti kita akan kasih juga laporan hasil belajarnya selain raport. Jadi ada 2 daftar nilai yang sedang dia ikuti dan belum selesai semuanya akan mendapatkan laporan. Ini kita lihat nanti ya seperti apa laporan sebenarnya. Itu nanti kita akan bahas detail deh. Nah, ini contohnya tadi yang Bapak ceritakan panjang. Jadi misalkan gini, ada mata pelajaran, ini mata pelajaran apa gitu. Ternyata dia ada 2 KD misalkan. Ada 2 KD ya ini ya. Namanya 2 KD seperti itu. Jadi KD 1 minggu pertama, minggu kedua, terus kita seminggu ada berapa minggu, semester ada berapa minggu, minimal ada 16, maka ada 16 minggu ke sananya. Maka ternyata dia peroleh kayak gini. KD 1, minggu kedua, selesai. Dia ikuti pengayaan. Dia lakukan penilaian harian 1. KD 2, minggu ke-7, pengayaan lagi, penilaian harian 2. Kenapa kok dia pengayaan? Karena normalnya KD 2 itu nanti selesainya di minggu ke-4 misalkan. Ya. Nah, atau gampangnya gini deh. Nah, bagaimana bilang akhir semester itu? Ini kan semester ganjil. Ada KD 1, harusnya 3 minggu. Ya kan? Terus ya, ini dalam 1 semester kan ada 18 minggu nih. Ya, minggu. Berdasarkan rencana nih ya. Kemudian ini juga sama. Ini sama, ada 2. Pada KD ketiga ada 2 minggu. KD keempat ada 4 minggu. Dan seterusnya. Kemudian ada Ahmad tadi. Ahmad pada mata pelajaran sejarah ternyata UKBM 1-2 selesai di minggu pertama. UKBM 3-4 selesai di minggu kedua. Berarti di sini apa? Dia sudah menyelesaikan KD 1 ditambah dengan KD 2. UKBM 5, 6, 7 selesai di minggu ini. 8-9 karena ada 18 UKBM, ya kan? Maka sampai di sini dia selesai, maka di minggu ke-8 dia mengikuti PAS. Kalau selesai, berarti dia bisa ngambil materi ini. KD 7 ada di sini, dia ambil. KD 8 terus sampai di sini, akhir semester ganjil, dia mengikuti PASA semester ke-6. Nah, itu bisa terjadi. Atau kalau tidak, misalkan nggak bisa kayak gitu. Ada yang kurang cepat misalkan, di sini selesai sampai dengan KD 6. Di sini mengikuti PAS. Minggu ke-11-nya ngapain? Ngambil KD 37. Pelajari UKBM 19. Terus gitu sampai kemudian UKBM terakhir adalah UKBM ke-36. Di sini selesai UKBM 36. Maka di sini pas semester 2. Sini. Ada sisa 1 minggu dia pakai untuk yang UKBM kelas 11 dan seterusnya. Nah, ketika anak ini nanti pada bulan ini kan ganjil, maka pada bulan Desember mendapatkan nilai raport, semua pelajaran dia selesaikan, maka dia dapat raport semester 1. Tapi ada beberapa mata pelajaran di semester 2 yang sudah dia ambil dan sudah mengikuti PAS, maka itu nanti selain dapat nilai raport semester 1, tadi Bapak bilang apa? Dia mendapatkan laporan hasil belajar semester selanjutnya. Tuh. Ya, laporan hasil belajarnya diberi nama kartu hasil studi. Jadi nanti ada 2 yang bisa diambil. Siapa yang berhak mendapatkan rapor? Yang bisa menyelesaikan seluruh mata pelajaran di semester itu, semester ganjil, genap-genap, dan seterusnya. Siapa yang berhak mendapatkan kartu hasil studi? Yaitu mereka yang belum berhasil menyelesaikan semua. Misalkan gini, ada si Budi. Budi dari 16 mata pelajaran harus dipelajari, ternyata ada PAI, dia nggak selesai di semester 1, padahal hari itu sudah jatuh di bulan Desember, saatnya membagikan rapor semester 1. Orang tua pun harus mendapatkan laporan. Maka laporan yang kita sampaikan bukan dalam bentuk raport, tapi dalam bentuk KHS. Apa yang diberikan? Yaitu semua nilai yang sudah selesai,
Ya, berarti di sini apa nanti? Dari 16 dia mendapatkan 15. Yang tidak dapat apa? Agama. Kenapa? Supaya orang tua tahu bahwa anak ini belajar agamanya tidak optimal sehingga dia tidak selesai seperti itu. Itu barangkali anak-anak kurikulum yang ada di SMA Sukatnya semoga bisa dipelajari, dipahami dengan baik. Kalau masih ada yang kurang jelas, ada yang kurang ngerti, silakan nanti kalian kontak Bapak, kita bisa diskusi, kita bisa melakukan proses tanya jawab, kita bisa membahas banyak hal dalam kesempatan yang lebih luas lagi. Silakan nanti kalian hubungi WA Bapak atau melalui email yang Bapak share di depan tadi. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum